Yang pertama kata para ulama, memuhasabah dalam hal yang wajib. Memuhasabah dalam hal yang apa? Yang wajib, yang diwajibkan dalam syariat ini nih. Setelah itu yang sunnah. Yang pertama. Muhasabah ba'dal amal, mengoreksi diri kita, memuhasabah diri kita dari hal-hal yang wajib dulu nih. Setelah itu baru yang sunnah. Contoh yang paling wajib apa itu? Pasti jawabannya sholat. Tauhid. Antum nggak akan berguna sholat antum tanpa apa? Tauhid kan gitu. Bagaimana ilmu tauhid saya kan gitu ya? Apa saja kitab tauhid yang sudah saya selesaikan kan gitu. Para ulama subhanallah. Sekarang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr umurnya 90 tahun lebih di kota Madinah. Matanya sudah nggak bisa, susah untuk melihat. Baru ini setelah 3 tahun kurang lebih, baru sekarang ngajar di Masjid Nabawi lagi nih setelah pandemi. Yang beliau ajar apa? Kitabut Tauhid. Padahal berkali-kali beliau mengulang apa? Mengajar itu sampai tamat. Ulang lagi, ulang lagi. Bayangkan. 90 tahun lebih jadi ulama besar di kota Madinah. Ulama paling senior sekarang di negeri Saudi Arabia setelah beliau Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya. Kitabut Tauhid, bayangkan. Bagaimana luar biasanya Masya Allah nih. Bagaimana ilmu tauhid kita? Sudah belajar al-usul ats-tsalatsa, seakan-akan udah tauhid anak zen, Ustaz mantap udah jalan. Dia landasan zen udah. Malaikat insya Allah tanya gampang insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tauhid, bagaimana ilmu tauhid saya? Dan yang paling penting apa? Tauhid ini pengaplikasian dalam kehidupan kita, ikhwan. Contoh kecil saja. Rabbul alamin, Ar-Rabb. Makna Ar-Rabb. Apa makna Ar-Rabb? 4. Memiliki, menciptakan, mengatur, menguasai. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah banyak, diantaranya 4 hal ini. Contoh, memberikan rizki. Berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla uji dengan kesempitan rizkinya, apa yang dia lakukan? Ini tauhidnya diuji loh, ikhwan. Ini tauhidnya diuji di sini nih, betul ya? Allah berikan kesempitan rizkinya, apakah dia yakin Allah tabaraka wa ta'ala ar-razzaq? Dan ini perbuatan Allah jelas, memberikan rizki kepada hambanya. Bahkan seorang hamba nggak mungkin mati di atas muka bumi ini kecuali rizkinya memang sudah habis. Apa yang dia lakukan ketika Allah uji dari kesempitan rizkinya? Real loh ini. Tauhidnya diuji nih di sini, betul ya? Ngapain? Datang ke orang, hah? Itu yang ngomong ya? Bukan anak, itu yang ngomong, subhanallah, betul ya? Ke orang para tidak normal. Karena nggak normal loh, bukan normal loh. Para tidak normal itu, subhanallah. Yang lebih ini lagi ya Pak, ketika Allah berikan ujian, fulan bisa bantu saya nih. Pertama kali nih, Allah kasih ujian, apakah menengadahkan tentang ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan permasalahan hambamu ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah, nggak ada yang lain. Atau ternyata sebaliknya saya katakan, ketika Allah kasih ujian, fulan yang bisa bantu saya nih. Mana Allahnya? Ini tauhid bukan nih, ikhwan? Ini aplikasinya. Ini para sahabat luar biasanya di sini nih, ikhwan nih. Para sahabat luar biasanya di sini. Para ulama terdahulu luar biasa di sini. Apa kata para ulama? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kulla syai', segala sesuatu. Bahkan sampai garam dan gula dalam dapurmu minta sama Allah. Ini tauhid ulama nih. Bayangkan, subhanallah. Kalau perkara kecil saja kembali kepada Allah, bagaimana perkara besar? Orang zaman sekarang perkara besar kembalinya ke manusia. Yang lebih parah tadi, datang ke dukun, na'udzubillah min dzalik. Nggak yakin Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, Al-Kafil, Al-Wakil. Tauhid, ikhwan. Inti seluruh dakwah Nabi dan Rasul ini nih. Bagaimana kewajiban kita tentang tauhid? Bagaimana aplikasi kita tentang tauhid? Contoh nih. Bagaimana ilmu kita tentang tauhid? Selain itu apa? Salat. Betul ya? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla salat. Bertahun-tahun kita sholat, masa sih kita nggak tahu tafsir surah Al-Fatihah? Bertahun-tahun kita sholat, masa sih kita nggak tahu bacaan ruku itu apa saja? Tahu Pak Ustaz? Berapa? 1. 2 paling top kan gitu, subhanallah. Bertahun-tahun kita sholat, masa kita nggak tahu sih apa saja rukun sholat ada berapa? Sahih? Pembatal sholat. Salat tidak akan sah kecuali wudu. Bagaimana wudu kita? Pernahkah kita belajar wudu dari alif sampai ya? Kan gitu. Ini contoh nih, yang wajib nih, Juan. Yang wajib nih, perhatikan, bikin masing-masing nih.
Baru setelah itu yang sunnah, setelah yang wajib yang sunnah. Karena banyak orang tertipu nih, sunnahnya Masya Allah, tabarakallah, wajibnya terlalaikan. Orang yang tertipu, subhanallah. Bagaimana tauhidnya, bagaimana sholatnya, kalau dia orang yang mampu, bagaimana zakatnya, ketika datangnya Ramadan, bagaimana puasanya, kalau dia orang yang mampu, ternyata Allah berikan kelebihan dalam finansial, ilmu, dan seterusnya, bagaimana hajinya. Setelah itu baru yang sunnah. Perhatikan, hadis Nabi SAW, Rasul bersabda, Allah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan untuknya. Lanjutannya apa? Di antara ciri wali Allah ini nih. Apa itu? Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepada dirinya. Berarti amal yang paling cintai Allah amal apa? Wajib, jelas. Ada orang Masya Allah bangun malamnya luar biasa, subuhnya kesiangan. Salah ini, subhanallah. Ada orang ke masyarakat bagus luar biasa, sama keluarganya galaknya salah. Oh, subhanallah. Kalau masuk rumah, anak-anaknya, istrinya, wah singa datang siang nih. Ini gimana, subhanallah. Baiknya ke orang, Masya Allah, ke orang tuanya, la haula wa la quwata illa billah. Wajib dulu, ikhwan. Baru kemudian apa? Yang sunnah. Lanjutan hadis ini, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Allahu akbar. Setelah yang wajib berarti apa? Sunnah. Nah, di antara faedah atau manfaat dari amalan sunnah ini banyak luar biasa. Di antaranya adalah menutup atau menambal amal-amal yang wajib kalau amal yang wajib itu ada kekurangan. Dan menghiasi amal yang wajib itu semakin bagus nanti ketika di hari kiamat. Ini diantara faedah dari amal-amal yang sunnah. Perhatikan hadis Nabi SAW. Inna awwala ma yuhasabun nasu yawmal qiyamah min amalihim as-salah. Sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Qal yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam. Allah azza wa jalla, Rasul bersabda, Allah berfirman kepada para malaikat, kepada Allah lebih tahu. Ungzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha. Coba lihat kepada salat hambaku, salat 5 waktu, salat wajib. Apakah salat itu sempurna atau ada kekurangan? Fa in kanat tammah kutiba lahu tammah. Apabila sempurna bagus salatnya, catat kesempurnaan. Wa in kana taqasa minha syai'an, qal ungzuru hal li abdi min tatawwu'. Kalau ternyata salatnya ada kekurangan, kata Allah, coba lihat ada salat sunnah enggak hambaku itu. Subhanallah. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Kalau ternyata ada salat sunnahnya, Allah berfirman kepada malaikatnya, lengkapi, tambal, baguskan, lengkapi atau sempurnakan amal-amal yang ada yang kurang dari yang wajib dengan amal-amal yang sunnah itu, dengan salat yang sunnah ini. Salat wajib dengan salat yang sunnah. Tsumma tu'khadhul a'mal 'ala dzalik, dan semua amal nanti di hari kiamat akan dijadikan seperti ini. Yang wajib kemudian apa? Sunnah. Ada kekurangan, maka yang menambalnya adalah yang sunnah. Maka yang paling pertama kita introspeksi dari kita, ada amal-amal yang wajib, kemudian yang sunnah.